Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Ustaz Maulana. Tepatnya di bulan Safar. Masya Allah. Dengan jamaah kita datang dari mana? Dari Banjarmasin. Tepuk tangan lu dong buat jamaah dari Banjarmasin. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio. Putih-putih dengan syal khasnya dari Banjarmasin. Masya Allah ya. Namanya itu sasirangan. Oh, sasirangan. Penjelasan dari Ustaz Maulana. Nah ini sebelum kita mendengarkan tausiah hari ini ya. Kita angkat berita dulu nih yang lagi viral saat ini nih. Tentang BBM langka selama 2 hari antrian sampai 1 kilometer. Nauzubillah. Ini dia tayangannya nih. Karena mungkin ada akses yang tertutup, jadi mungkin suplainya terhambat. Coba kita lihat ada komentar juga dari netizen nih ya. Bukan sejumlah SPBU yang antri Pak, semua SPBU di Jember dan sekitarnya. Bukan saja semua. Seluruh pom sama sampai ada yang pingsan. Saya Jember gara-garanya kiriman dari Banyuwangi ditutup, diarahkan dari situ Bondo, bukan tidak ada BBM, tetapi telat. Moga kedepannya lebih baik lagi pengirimannya tidak telat. Oh ini berarti ada klarifikasi dari satu pihak ini. Berarti kita tetap berbaik sangka gini, kadangkala Allah itu melatih kesabaran kita dengan melalui beberapa cara. Betul. Makanya ada baiknya kita membaca 5 surah ini di pagi-pagi. Yang pertama Al-Fatihah. Ya Allah berkahnya surah Al-Fatihah, berkailah hariku hari ini. Amin. Kemudian surah Al-Ikhlas, ya Allah berikanlah aku perlindungan dari berkah surah Al-Ikhlas, berikanlah aku perlindungan dari bahaya diriku sendiri. Oh dari diri sendiri, dari diri sendiri. Jadi bahaya pada diri sendiri itu kadang-kadang kita tidak ikhlas. Benar. Karena ini kan sudah diatur bagaimana bentuk kesabaran kita. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Falaq. Yakni iri hatinya orang yang iri ataupun dengki. Kemudian yang keempat surah An-Nas dari gangguan jin dan manusia sebagai tolak bala dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Quraisy, lilafi Quraisy. Kenapa untuk Ustaz? Berikan aku keamanan, kenyamanan, kekenyangan. Oh, Masya Allah, karena kesabaran itu sebenarnya atas apa yang terjadi di ada antrian dan sebagainya. Itu bagian bagaimana kita bisa bersabar. Bersabar menjalani hidup. Karena kan sabar ada 3. Menjalankan perintah Allah 1 nilai. 2 nilainya kalau menjauhi larangan Allah. Tapi akan mendapatkan 3 kali lipat nilai pahala kesabaran jikalau diuji. Macam-macam ujian itu. Oh jadi banyak banget caranya Allah menguji hambanya ini Masya Allah ya. Tapi ingat ya, ujian Allah itu untuk mengangkat derajat kita. Amin. Sekali lagi untuk mengangkat derajat kita. Masya Allah. Nah tapi gini Ustaz, hari ini kita bahas sesuatu yang agak berbeda nih. Kenapa sih? Karena banyak orang yang kadang-kadang gini, ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan, nah tapi ternyata dia tidak filter. Nggak difilter, ternyata ucapan itu berbahaya buat dirinya sendiri dan keluarganya. Mungkin kayak contoh ya, mungkin contoh nih ada ibu-ibu bawa bapak pengen sesuatu gitu ya kan. Terus bapaknya bilang, nggak ada uang katanya. Nggak jadi beli deh karena nggak ada uang. Terus istrinya minta uang. Hati-hati itu, nah kata-kata tidak ada. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Bisa jadi itu sehingga engkau tidak akan dapat rezeki. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah itu bagus banget, makanya hari ini kita bikin jadi tema kita Ustadz ya. Temanya apa sih? Temanya adalah ternyata ucapan-ucapan ini bisa menghambat rezeki kita loh. Ayo 1, 2, 3. Ternyata ucapan-ucapan ini bisa menghambat rezeki kita loh. Ucapannya apa aja nanti dibahas sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada video juga yang mau tayang. Oh ya, kita lihat. Nih, kali ini video tentang apa? Tentang wahai istri, hati-hati dalam berucap. Maksudnya apa? Ini dia tayangannya. Ya salah satu contoh buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, banyak orang yang mungkin kalau seandainya berkata, aduh aku nggak punya uang nih. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya uang. Subhanallah. Aku nggak punya uang. Nah ternyata kata-kata ini jadi petaka juga buat kita. Tadi kata Ustadz Maulana kan di mulut ini ada doa. Apa yang kita ucapkan akhirnya terjadilah doa. Jadi kenyataan, nauzubillah min dzalik. Terus bagaimana kalau seandainya benar-benar mau beli terus duitnya kurang cukup. Wah sabar nanti ada rezekinya gitu kali ya Ustadz Syam. Atau bagaimana mau penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli.
Wali Tabe Guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya uang, bagusnya diganti dengan apa? Insya Allah nanti ada rezekinya. Insya Allah nanti akan ada rezekinya. Karena kalau masih hidup pasti masih ada rizkinya, subhanallah. Hari ini pembahasan kita akan membahas tentang the power of words. Itu kekuatan daripada kata-kata. Kenapa kata-kata ini penting? Karena adalah salah satu ajaran Islam yang paling fundamental adalah menjaga lisan, hifdzul lisan. Menjaga lisan ini, tidaklah seorang beriman itu mengeluarkan kalimat-kalimat daripada lisannya kecuali sesuatu yang bermanfaat saja. Baik itu bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain. Sehingga seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, ketika keluar dari masjid beliau akan menggigit kerikil. Ketika ditanya untuk apa kerikil tersebut, maka beliau menjaga dirinya untuk tidak berbicara sesuatu kecuali yang bermanfaat saja. Subhanallah. Kemudian bagaimana para salafus saleh menjaga lisannya agar tidak berbicara dengan sia-sia? Dengan mengamalkan banyak sekali wirid-wirid. Ini jamaah dari Banjarmasin banyak diajarkan tuan guru tuh, bacalah la ilaha illahu wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin sampai 300 kali diajarin. Baca setiap hari la ilaha illallah 1000 kali, Muhammadur Rasulullah baca, solawat baca. Kalau sudah penuh itu, bagaimana mungkin lisannya akan mengucapkan kalimat yang sia-sia? Kenapa bisa lisan ini mengucapkan kalimat yang sia-sia? Kalau tidak dipenuhi dengan disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Maka gantilah kalimat-kalimat negatif dengan kalimat-kalimat yang positif. Karena subhanallah, Allah itu berkehendak sesuai dengan prasangka daripada hambanya. Kalau dia selalu mengucapkan, saya tidak punya uang, saya tidak ada uang, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat tersebut sebagai permintaan ataupun doanya. Bercermin daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, satu-satunya manusia yang pernah mengimami Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya manusia yang pernah jadi imam, Rasulullah makmumnya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi bukan terkenal kaya karena kayanya saja, tapi satu-satunya sahabat yang pernah jadi imam. Abu Bakar pernah jadi imam, tapi ketika Nabi datang, Abu Bakar mundur. Abdurrahman bin Auf jadi imam, Nabi datang, kata Nabi teruskan, maka Abdurrahman bin Auf taat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Beliau ketika sampai di Madinah dipersaudarakan dengan sahabat Ansar yang juga menjadi orang kaya. Karena orang kaya dipertemukannya sama orang kaya. Subhanallah. Maka orang kaya ini mengatakan, ambillah setengah daripada hartaku. Saya punya istri juga ada 2. Ambillah 1, saya ceraikan 1, kau ambil 1. Rumah saya kita bagi 2. Subhanallah, dipersaudarakan. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak, semoga Allah berkahi hartamu. Semoga Allah berkahi apa yang kau miliki. Tinggal tunjukkan saja padaku di mana pasar. Artinya kalimatnya tidak mau mengatakan, saya dari Mekah ini tidak bawa apa-apa, saya miskin, saya pengusaha kaya. Tidak mau mengeluh di hadapan manusia. Mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau mengatakan, tunjukkan saya di mana letaknya pasar, beliau sampai di sana dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan usahanya dan menjadilah seorang yang kaya raya. Sahabat Nabi yang menjadi seorang yang kaya raya disebabkan karena menjaga lisannya dan bertakwa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Masya Allah. Biasanya kalau ngomong saya nggak punya uang tuh biasanya karena apa sih, Bang? Karena mungkin mau beli sesuatu nggak cukup duitnya. Bukan, lebih sering dipakai pada saat ditagih hutang. Oh bisa jadi, ya benar juga ya. Atau mau dipinjam duitnya. Iya, iya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, Masya Allah. Jamaah, Bapak Ibu, saya mau nanya nih, boleh nggak? Boleh ya? Kalau di sini jamaah pun. Iya, nggak apa-apa. Jamaah pun, iya. Tapi gini saya mau nanya dulu. Pernah nggak bilang gini kalau seandainya, waduh zaman sekarang nih ya, semua serba mahal, betul apa betul? Pernah bilang begitu Bu Pak? Pernah ya? Nah ternyata kenapa mahal Bu? Karena nggak punya duit, ya bener ya? Kalau punya duit jadi murah. Tapi kata-kata semua serba mahal ini ternyata bisa bikin seret rezeki. Terus apa dong harusnya yang kita ucapkan pada saat kita ngeliat sesuatu yang harganya mungkin terlalu tinggi? Kata-katanya kira-kira apa? Coba kita ganti dengan apa? Kita tanya guru kita Ustadz Afif. Silakan Ustadz Afif, tepuk tangan buat Ustadz Afif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita suka bilang sesuatu itu mahal ya. Ini mahal, pegang ini mahal. Maka seolah-olah kita tidak punya kemampuan untuk membelinya. Di India ada Taj Mahal. Di India ada Taj Mahal. Yang keren di Indonesia. Tol mahal, tas mahal, kesehatan mahal. Banyakkan kita mahalnya. Tapi hal itu tidak kemudian membuat kita menjadi down. Membuat kita tidak punya angan-angan. Fasahihin niyata qoblal amali wati biha makrunatan bil awali. Salah satu yang memotivasi kita membeli sesuatu walaupun itu mahal adalah niat. Jadi kalau kita punya niat yang kuat maka menjadi motivasi tuh. Fasahihin niyata qoblal amali. Bila kita kemudian berniat untuk membeli sesuatu insya Allah akan mudahkan. Berapa banyak orang membangun sebuah yayasan, membangun semua masjid yang harganya miliaran, tadinya gak punya. Tapi karena niatnya yang baik, niatnya yang kuat, termotivasi, maka tubuh ini terdorong untuk mensupport. Kemudian diusahakan menjadi sebuah amal. Setelah amal ia bertawakal Allah. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala melihat seorang hambanya. Jadi boleh jadi kita katakan ini mahal. Kayaknya saya nggak sanggup beli deh. Jangan begitu. Sekarang kita rubah. Insya Allah akan terbeli. Tapi kemudian kenapa saya katakan niatnya dulu. Jangan selalu niatnya duniawi. Sebab kadang-kadang barang yang mahal itu adalah keinginan. Ternyata bukan kebutuhan. Betul nggak? Ibu-ibu membawa tas itu kebutuhannya membawa barang. Bukan branded yang mahal. Betul nggak? Nah ini kadang-kadang mesti kita padankan. Mana keinginan, mana kebutuhan. Sekedar cukup kebutuhan, alhamdulillah. Sisanya bahwa itu keinginan. Nah disinilah tasawuf, ilmu tasawuf bermain. Bahwa jangan sampai keinginan merenggut kebahagiaanmu. Berapa banyak orang tidak sanggup memenuhi keinginan, kemudian kebahagiaannya jadi terenggut. Kenapa? Karena dia pikir kebahagiaan itu adalah memenuhi keinginan-keinginan. Pengen punya mobil yang mewah, pengen punya rumah yang bagus. Boleh, itu semua boleh. Tapi ternyata kalau itu menjadi tujuannya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikannya, akhirnya seperti kebahagiaannya terenggut. Kita lihat doa di habis salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak akan tercegah sesuatu yang sudah engkau jadikan, engkau siapkan dan engkau berikan. Sebaliknya, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak Allah berikan. Artinya begini, kalau di Betawi, saya pernah dikasih tahu sama babah saya, orang tua. Ada yang maju nih. Ya, ada di sebelah kiri. Oh sini, ya Allah. Ya, kenapa? Kiri. Cepet, aku penasaran. Kata babah saya, Pip, kalau bukan punya lu mah dari Allah kagak bakal nyampe. Oh gitu. Tapi kalau udah waktunya punya lu diem aja juga nyampe. Itu kata babah saya. Oh mantap. Makasih Masya banyak Allah. Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afif dong. Salam sama bapaknya ya. Salam. Udah di kuburan. Udah meninggal. Ya Allah, kirim salamnya gimana tuh? Ya kita lanjut Ustadz Maulana, ada aja ya. Oke, kita lanjut lagi nih, ada DM direct message. Masa sih? Dari jamaah. Untuk, Ya coba kita bacain dulu. Assalamualaikum, saya Najwa dari Bekasi Timur. Kak, mau usul, boleh nggak jargon jamaah jamaahnya diganti jadi jamaah men. Jamaah men. Coba tes. Coba. Jamaah men. Iya men. Oh jamaah men. Iya men. Gak enak ya. Ya udah nanti kita lanjut lagi aja. Kalau bisa yang usul tuh yang baik-baik lah ya, yang enak-enak. Nanti kita bahas lagi ya. Di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jamaah men.